Kali ini kita kedatangan narasumber atau bintang tamu, Ci Victoria Wang. Aku bakal bacain profil singkatnya. Jadi Ci Victoria Wang ini merupakan content strategist dan juga sekarang lagi aktif di program SCK nih, SYCA. Oke, halo Ci Victo, salam kenal. Halo, salam kenal semua yang lagi dengerin podcast ini. Oke. Nah, kira-kira boleh dijelasin dulu nih Kak, apa sih konten strategis itu Kak? Boleh jelasin secara singkat dan detail mungkin? Oke, sebelumnya thank you buat kesempatannya dari Kompas Corner bisa ngisi di podcast ini. Halo semua teman-teman yang lagi dengerin podcastnya. Semoga yang lagi dengerin dalam keadaan yang sehat, aman semuanya, dan siap untuk terima ilmu baru. Oke, jadi konten strategis itu apa? Mungkin aku sedikit perkenalan kali ya. Jadi halo semua, aku namanya Vicky, panggil aja Vicky di Instagram @victoriawong68. Dan sekarang aku bikin konten di Instagram yang tujuannya untuk bantu orang-orang mulai bikin konten mereka, entah itu mereka pengen membangun personal branding atau mereka mau jualan. Jadi intinya sekarang kan kita apalagi di momen-momen pandemi gini kita makin sadar kalau orang-orang itu makin makin aware sama yang namanya harus go digital, go online, karena sekarang kita nggak bisa tatap muka, tetap fisik lah ya. Dan kalau dulu mungkin konten itu bukan sesuatu yang kayak diwajibin banget di bisnis, tapi makin kesini orang-orang makin sadar kalau konten itu adalah jembatan. Jadi jembatan antara kita punya bisnis atau brand untuk bisa komunikasiin pesan kita tuh ke market gitu. Jadi tanpa adanya si konten ini sebagai jembatan yang mengkomunikasikan pesan kita ya kita nggak bakalan nyampe ke market gitu. Entah itu kita bangun personal branding atau entah itu kita jualan. Jadi segitu pentingnya konten sekarang dan karena itu misi aku dan juga lewat Sika ini Start Your Content Academy adalah untuk membantu orang-orang mulai bikin konten mereka dan mencapai sukses mereka entah itu di personal branding atau di jualan. Begitu. Oke deh. Yang aku highlight tadi ada di dua ya, di personal branding sama yang jualan. Kira-kira mungkin boleh dijelasin secara detail nih Kak, kira-kira personal brandingnya itu cara membuat kontennya gimana, terus kalau yang jualan itu seperti apa, bisa jelasin lebih detail Kak? Oke, jadi sebenarnya bikin konten itu sendiri pada dasarnya kan setiap orang ada yang kayak pengen bikin konten entah buat jualan dia atau buat bisnisnya dia, dan juga ada orang yang bikin konten buat personal branding dia. Jadi sebenarnya kalau dibedain personal branding sama product branding, kalau misalnya dibedain ya antara dua itu. Kenapa kayak yang satu personal branding fokusnya tuh ke arah personal, jadi diri kita yang muncul. Jadi sebelum kita jualan atau sebelum kita nantinya di belakang ada produk, itu kita harus, karena kata kuncinya kan di personal branding. Jadi kita yang harus benar-benar membranding diri kita sendiri dan grow followers, segala macam, bikin konten, dan akhirnya in the end kita baru nantinya ngangkat produk jualan kita. Nah, sedangkan kalau teman-teman di sini yang bikin konten buat jualan atau buat bisnis, itu kan product branding, yang dimana kata kuncinya aja udah produk. Jadi bukan kitanya yang muncul, tapi produk kita gitu yang muncul di depan sebagai artis utama lah. Jadi kalau yang satu itu diri kita, yang satu itu kita benar-benar fokus ke nge-brandingin produk kita. Gimana caranya supaya produk kita bisa nyampein pesannya kita tuh ke market. Jadi yang satu mungkin kalau misalnya disimpelin kayak diibaratin yang simple, yang satu mungkin diri kita yang muncul, produk branding. Kalau misalnya teman-teman lihat kayak orang-orang yang jualan biasanya pakai influencer, endorser, artis, atau tetap produknya itu tetap orangnya, unsur manusianya ada, tapi memanusiakan produk intinya gitu. Jadi sedikit bedanya itu ada di situ sebenarnya. Dua-duanya itu sama karena dua-duanya sama-sama komunikasi ke orang, tapi yang satu itu nonjolin diri sendiri personal, yang satu lagi tuh nonjolin lebih ke arah produknya gitu. Gitu sih bedanya. Paham. Bikin konten gitu. Oke.
Nah, kira-kira kan itu bagi dua ya. Kira-kira ada skill yang dibutuhin nggak sih? Kayak misalnya, oh harus bisa ini, harus bisa ini, harus jago Photoshop, harus komunikasi bagus, atau apa nih tipsnya kira-kira sih? Oke, jadi sedikit ngulik dari pengalaman aku sendiri, pengalaman pribadi. Untuk mulai bikin konten ya, ini bukan bukan dari segi bisnis, kayak berbisnis itu perlu skill apa aja. Cuman kalau misalnya dari segi bikin konten, jujur banyak banget orang yang mikir kayak aku harus punya skill desain yang bagus, aku harus pede kelihatan depan kamera untuk mulai bikin konten. Padahal sejujurnya enggak juga gitu, karena mulai aja dari apa yang kita punya dulu. Waktu aku pertama kali mulai, itu aku nggak ada yang namanya skill desain, aku bukan lulusan desain atau bahkan ngerti soal perdesainan. Dan waktu itu, to be honest, aku adalah orang yang introvert, jadi ngomong depan kamera aja gagu gitu loh, kayak bener-bener apa sih ini gitu. Setiap berapa detik sekali aku akan selalu pause terus kayak, aduh kayaknya jelek, ulang lagi. Waktu itu aku masih ingat video pertama kali di Instagram itu kayak 30 retake ada gitu loh, dan segitu parah gitu loh. Tapi ya kembali lagi kayak semua orang mulai aja dulu dari apa yang kita punya, dari skill yang sekarang, dan kita mau belajar intinya. Dari situ aku belajar, kayak aku coba lihat desain-desain orang lain, terus aku coba lihat YouTube. Sekarang tuh udah banyak banget ilmu di luar sana, termasuk salah satunya kan aku bangun akademi yang singkat tadi, Start Your Content Academy. Isinya juga course yang bisa bantu orang-orang mulai bikin konten. Dan sekarang tuh pokoknya udah banyak banget, mau itu ilmu gratis, mau itu ilmu berbayar. Di luar sana udah banyak banget, dan nggak perlu sampai yang kayak apa ya, aku nggak ada skill ini ya udah belajar gitu. Kayak banyak banget source di luar sana yang kita bisa pelajarin. Makanya aku juga mulai bisa bikin konten pun dengan bener-bener skillnya parah kayak gitu pun, dalam tanda kutip parah, aku masih bisa gitu loh, kayak belajar pelan-pelan, belajar sana sini, dan akhirnya bisa sampai ke titik ini. Termasuk ngomong depan kamera pun itu semua dari belajar dan latihan. Jadi I think kalau misalnya bikin konten itu butuh skill apa, mungkin yang pertama itu adalah skill yang tetap mau belajar ya, konsisten benar-benar mau belajar. Dan yang kedua itu adalah kayak punya konsistensi dari diri sendiri, karena yang namanya bikin konten itu kayak orang mungkin ngelihatnya dari pas awal-awal ya, kayak itu orang cuma bikin konten kayaknya gampang nih hidup dia atau apa. Cuman belum tentu loh, karena bikin konten itu butuh konsistensi, apalagi untuk tampil terus di sosial media. Sekalinya kamu nggak konsisten, itu kamu akan kalah sama yang konsisten. Bahkan gini loh, kayak misalnya kamu mulai duluan, terus ada orang setelah kamu yang mulai setelah kamu gitulah ya, dan dia ternyata lebih konsisten, itu kamu bisa kalah sama dia, karena kembali lagi yang menentukan kamu itu bakalan menang di sosial media, di dunia perkontenan, itu konsistensi. Benar-benar konsistensi itu paling penting. Jadi gimana caranya kita bisa terus konsisten, muncul terus, dan konsisten juga untuk mau belajar. Itu sih sebenarnya. Dan paling yang ketiga, kreativitas. Tapi itu sendiri pun bisa dilatih gitu. Gitu. Oke, menarik, menarik, menarik. Jadi bisa belajar di mana aja ya. Kalau skill kurang, Yeah. bisa belajar kali ya teman-teman di mana aja. Mungkin salah satu di Sika kali buat yang mau belajar kali ya. Jadi salah satunya juga bisa dengerin podcast seperti ini, podcast yang ada, ya, podcast dari Kompas Corner gitu, yang benar-benar memang ngasih ilmu juga buat teman-teman semua. Oke. Oke, paham, paham, paham. Nah, tadi speaking of public speaking nih, kan dulu katanya introvert kan. Itu gimana sih, apa momentum titik balik yang dari Chief Victor nih, dari aduh gue kan introvert, gue malu, terus segala macam, sampai berani public speaking, berani bikin konten, sampai sekarang tuh followernya udah 34 ribuan loh di Instagram. Luar biasa ya, lumayan. Nah, kira-kira itu titik baliknya seperti apa tuh, Ci? Sebenarnya kalau soal introvert, sampai sekarang pun aku masih introvert. Kayak itu bukan sesuatu yang bisa diubah, introvert atau ekstrovert ya. Cuman kan bedanya kalau introvert itu energinya dari diri sendiri,
maksudnya dari me time segala macam. Kalau ekstrovert itu dari ngobrol sama orang lain. Dan sebenarnya momen titik balik itu pun bukan kayak sesuatu yang kayak life changing banget kayak di film-film atau di apa ya di kisah-kisah hidup yang ya pokoknya yang life changing banget, tapi itu berprogres sebenarnya. Jadi mungkin yang pertama itu adalah nentuin kayak akhirnya aku ketemu motivasi untuk bisa ngomong depan kamera itu adalah kayak oke, aku punya tujuan aku punya tujuan pengen kasih pengaruh ke orang lain, pengen bantuin orang-orang lain mulai bikin konten, tapi akunya sendiri kok maksudnya untuk ngomong depan kamera aja kok masih nggak bisa gitu. Akhirnya karena tujuan aku lebih besar dibanding ketakutan aku, secara otomatis kayak ketakutannya itu mulai terasa kecil gitu loh. Kayak aku punya tujuan untuk bantuin orang mulai bikin konten, aku punya tujuan buat ngebangun Sika yang dimana itu harus mengharuskan aku untuk muncul di depan, dan aku punya tujuan untuk bisa ngebanggain orang tua aku. Dan somehow tujuan itu karena lebih besar dibanding ketakutan aku untuk ngomong depan kamera, jadi akhirnya ya aku show up gitu depan kamera. Dan ya itu kayak ketika kamu punya tujuan yang lebih besar dibanding ketakutan kamu, itu akan sangat membantu kamu ngalahin itu yang pertama. Terus yang kedua itu by practice, jadi benar-benar kayak kalau dulu aku suka nge-record yang tadi aku sempat ceritain juga, aku retake, syuting segala macem. Kalau dibilang aku nyesel nggak sama waktu yang terbuang dengan latihan semua itu, enggak. Aku sama sekali nggak nyesel meskipun waktunya itu banyak banget terbuang untuk latihan. Kenapa? Karena semua itu yang bikin aku jadinya makin luas ngomongnya. Jadi tanpa kita coba ngetes, kayak kita coba aja ambil kamera, terus kita coba ngomong depan kamera, kita lihat diri kita kayak gimana. Nggak usah posting atau nggak usah kasih lihat orang lain, lihat dulu aja, kita evaluasi sendiri dulu, terus latihan gitu sampai akhirnya kita yang gregetan sendiri kayak aduh kok aku ngomongnya masih kayak gini, oke, next video harus lebih bagus gitu, akhirnya kan gregetan gitu lah sama diri sendiri. Nah dari situ jadi improve sampai sekarang, intinya gitu sih gitu. Dan yang ketiga mungkin komunitas yang positif kayak tadi aku sempat juga sebelum ini kan ada mention kalau aku ada pernah ikut kayak kelas dari Pak James Gui, dan juga kenal sama teman-teman komunitas segala macam, dan kayak ngelilingin diri kamu dengan lingkungan yang positif. Belajar juga itu akan sangat membantu kamu untuk ngalahin ketakutan itu sih gitu. Oke, mantap, mantap. Berarti emang berani aja mulai dulu ya. Jadi pengen ceritain juga nih pengalaman aku ya. Dulu tuh waktu nge-hosting podcast ini. Jadi awalnya juga mungkin awalnya masih malu-malu, sempat retake beberapa kali sampai akhirnya bisa kayak sekarang sih. Mungkin awalnya emang dari mulai aja dulu sih ya, Kak. Iya. Oke deh, terus nih dari ini nih, tipsnya apa sih buat bikin konten yang menarik ya? Kira-kira mungkin di luar sana masih bingung gimana sih bikin konten yang menarik biar orang-orang tuh pada follow-nya banyak, terus pada engage-nya juga banyak. Kira-kira gimana tuh, Ci? Kalau dari aku sih kembali lagi tergantung ya, bikin konten yang menarik ini yang pengen ditarik tuh apa, maksudnya apakah itu engagement atau sales atau customers atau gimana. Cuman tips paling dasar itu nomor satu adalah benar-benar kenali target market kamu siapa. Jadi kamu bikin konten itu buat siapa, itu yang paling mendasar. Dan mungkin ada teman-teman di sini yang dengerin podcast ini dan udah tahu, cuman orang-orang yang udah tahu aja belum tentu mereka bisa praktekin tips yang paling mendasar ini, karena pada dasarnya orang tuh suka asumsi. Jadi kayaknya aku tahu aku mau bikin konten buat target market misalnya ibu-ibu. Oke, nah aku asumsi kalau ibu-ibu tuh sukanya ini, sukanya itu, terus masalahnya ini, masalahnya itu. Padahal belum tentu, karena kembali lagi kalau kamu bikin konten buat seseorang, kamu benar-benar harus mengenali siapanya itu. Apa masalah dia, apa keinginannya dia, apa kebiasaan dia bahkan. Karena
kan kalau misalnya kita cuma asumsi, kita nggak benar-benar menempatkan diri kita di posisi dia, kita nggak akan pernah bisa bikin konten yang relate dan bermanfaat gitu buat dia. Relate ini tuh adalah konten yang bikin dia kayak begitu scrolling dan dia merasa kayak, oh ini gue banget, ini aku banget gitu loh. Itu relate gitu. Mungkin ada teman-teman di sini sering dengar relate, ya itu intinya. Dan kita nggak akan pernah bisa bikin konten yang kayak gitu kalau kita nggak benar-benar mengenali tadi target market kita siapa gitu loh, dan masalah dia apa, keinginannya dia apa, kebiasaannya dia apa. Makanya kayak itu sih tips paling dasar. Dan yang kedua, setelah kamu kenalin, benar-benar loh kenalin itu kayak kamu bisa entah itu lewat komunitas, kamu coba join komunitas online yang isinya target market kamu, atau kamu coba lihat, kamu coba survei langsung segala macam. Nah baru dari situ masuk poin yang kedua adalah kamu bikin konten buat mereka. Jadi kayak orang seringkali kalau pas bikin konten itu mikirnya aku dan aku kayak, aku pengen DP aku kayak gini, pengen bio aku kayak begini, pengen fit aku estetik kayak begini, kayak aku dan aku. Tapi kamu nggak coba mikirin kayak kira-kira kalau aku pasang fit aku estetik kayak gini, apakah mereka target market aku tertarik? Atau kalau aku pasang nama bioku kayak gini, apakah orang akan tertarik untuk follow aku? Kayak harus yang kita instead of aku dan aku, coba pikirin kalau kamu ada di posisi mereka dan mereka, apa yang mereka pikirin gitu loh. Itu sih, sebenarnya itu tips yang paling dasar sebelum kita ngomongin soal analitik segala macam. Yang intinya kalau bikin konten yang menarik, itu yang harus diprioritasin adalah siapa, kita bikin konten buat siapa, si siapanya ini ketimbang diri kita. Gitu, itu sih. Oke, penting siapa target customer-nya atau target marketnya ya Kak, buat kita bikin konten ini buat mereka. Habis itu baru di analyze, terus kita bikin konten yang sesuai untuk mereka. Alright. Itu yang paling dasar. Oke, kira-kira aku penasaran tentang Sika nih Kak. Sika itu udah berapa lama tuh kalau boleh tahu? Sika ini bisa dibilang lahir saat pandemi. Jadi kayak sekarang umurnya ada 2 bulanan lah kurang lebih. Pas sejak pertama kali aku launch course pertama aku. Jadi sebenarnya Sika Start Your Content Academy ini kayak semacam akademi yang aku bangun dengan misi kedepannya, dan sekarang aku lagi tutup pendaftaran course aku karena aku pengen benahin sistem di dalamnya. Jadi tujuannya, misinya adalah untuk membantu orang-orang mulai bikin konten tadi, entah itu nanti mereka mau bikin konten buat jualan, personal branding dan segala macam. Dan sebenarnya bikin konten tuh bisa dibilang kayak sebuah perjalanan karena banyak banget yang bisa dieksplor, mulai dari tadi public speaking, mulai dari gimana kamu bisa bikin produk kamu menarik, karena percuma konten kamu menarik kalau produk kamu di belakang nggak menarik customer kan. Dan begitu banyak hal gitu yang bisa dieksplor mengenai perkontenan ini, makanya karena itu aku bikin Sika Start Your Content Academy. Gitu kurang lebih Sika dan misinya. Dan sekarang ya lagi sibuk benahin sistemnya, dan semoga amin sebelum ulang tahun lah, sebelum November itu sudah bisa kembali buka lagi sistemnya. Amin, semoga bisa segera terbuka lagi ya. Oke, terus nih Ci, kira-kira kan kayak content creator tuh harus selalu happy depan kamera, selalu ini kayak pernah bosen gak sih Ci? Kayak udahlah gak mau kontenan lagi. Terus kira-kira pada saat posisi tersebut, kira-kira apa yang Ci lakuin buat overcome that situation? Oke, itu sesuatu yang sangat wajar sebenarnya yang namanya bosen. Kayak jujur bahkan I think beberapa bulan ini gitu, aku sempat ngerasain yang namanya stuck, bosen, dan sempat agak bete gitu loh untuk muncul lagi di depan kamera, karena waktu itu ada banyak banget isu kayak, kan aku harus stay happy depan kamera, padahal mungkin aja personal life-nya, kayak kita sebagai content creator pasti punya kehidupan pribadi, mungkin hari itu lagi ada masalah apa atau lagi ada kejadian apa dan orang nggak tahu, yang penting kan kita harus show up gitu lah ya. Tapi orang nggak tahu, kembali lagi. Nah kalau misalnya
Ya, makanya tadi kalau teman-teman di sini yang mau mulai bikin konten, kalau ngerasain jenuh, stuck, bosen, atau tiba-tiba males, segala macam, yang pertama coba kayak itu sesuatu yang wajar, jadi diterima dulu perasaannya. Jadi entah itu kamu lagi ngerasa stuck atau kamu lagi ngerasa pusing atau apa, kamu terima dulu, oke, aku ada di dalam posisi stuck, akuin aja itu dulu. Baru setelah kamu ngakuin kalau kamu ada di posisi itu, coba kalau misalnya dari aku ya, tiap orang tuh punya beda-beda cara untuk solve ini stuck. Cuman kalau aku coba cari kayak aktivitas apa yang biasanya bikin aku munculin ide lagi. Nah, tiap orang kan beda-beda. Ada yang setelah liburan, setelah jalan-jalan, atau setelah nyetir-nyetir komplek, atau setelah pas lagi mandi itu muncul ide-ide baru segala macam. Nah, coba ambil waktu untuk ngelakuin aktivitas itu. Kalau misalnya aku sendiri, itu aku dapat ide kalau lagi ngobrol sama orang-orang dekat, sama kalau lagi diam gitu, lagi me time. Nah, karena itu kayak beberapa minggu kemarin aku ada ambil break sedikit dari sosmed untuk mencari kembali lagi inspirasi, ide-ide baru dan semangatnya lagi gitu. It's okay to take a break gitu. Asalkan break itu benar-benar kamu manfaatin, kayak jangan sampai waktu break kamu pakai buat ngelakuin sesuatu yang aktivitas yang nggak bikin kamu punya ide. Kayak coba cari aktivitas yang paling banyak munculin ide lah. Kayak biasanya kamu dapet ide pas ngelakuin aktivitas ini gitu. Nah, pastiin kayak optimalin break itu, jangan juga pas break kamu merasa bersalah karena nggak balik. Kayak, aduh aku merasa bersalah gitu. Break, benar-benar break aja gitu. Dan yang kedua itu adalah coba cari apa yang ngedrive kamu, apa yang ngedorong kamu. Nah, tiap orang tuh beda-beda. Ada yang lebih kedorong kalau ada fear, ada ketakutan. Ada yang lebih kedorong kalau ada gain atau keinginan gitu. Misalnya kalau aku tipe orang yang gain banget. Jadi untuk aku supaya konsisten, aku kembali lagi mengingat kayak, oke, aku ada target untuk mencapai segini member dalam setahun, dan aku ada target untuk bisa impact segini banyak orang dalam setahun. Kayak aku harus mencapai situ, aku harus mencapai target segini lah. Nah, ada orang juga yang fear. Jadi kalau misalnya aku nggak gerak sekarang, kalau misalnya aku nggak posting lagi, itu aku bakalan misalnya kalah sama toko sebelah, atau misalnya jadinya customer aku menurun. Aku jadi nggak tahu kalau misalnya siapa tahu hari ini konten aku bisa datangin customer. Nah, jadi coba cari what motivates you, apakah itu pain atau gain, dan jadiin itu sebagai tujuan kamu untuk balik lagi gitu. Itu sih sebenarnya dasarnya kalau sampai stuck atau bosan nonton gitu. Oke, paham. Jadi kayak Wajar ya. ya, jadi kayak pengennya dibalik diinget lagi ya, baliknya pengennya apa sih, terus apa sih, entah karena ketakutan atau deadline, misalnya mungkin mahasiswa ini banyak yang deadline sih kayaknya sih. Ya, tapi Mereka tuh kembali lagi tiap orang beda-beda. Kayak ada yang lebih tadi ke motivate sama gain, ada yang lebih ke fear gitu. yes, paham. Oke. Oh iya, dulu nih aku sempat stalk IG-nya Cici nih tanggal 21 April 2012, pernah ketemu banyak mentor nih kayaknya. Kayak ada sosok mentor gak sih buat Ci Victo ini? Vicky. Oke, kalau mentor, mungkin mentor paling apa ya? Mentor paling punya paling banyak impact di hidup aku ya, bisa dibilang itu orang tua aku. Kembali lagi, jadi emang dari kecil itu udah diajarin kayak gimana caranya untuk mandiri, dan maksudnya intinya kayak one day ketika mereka udah nggak ada gitu, kayak itu memang hard conversation, kayak percakapan yang sulit, tapi itu udah diajarin gitu loh dari kecil. Jadi ya I owe this kayak sampai titik ini juga ke mereka. Jadi itu tetap mentor terbesar aku adalah papa mamaku sendiri, dan sosok-sosok mentor yang lainnya mungkin yang aku cukup respect dan aku belajar itu seperti Pak James Lee, terus Coding Santoso. Sebenarnya ada cukup banyak sih. Miss Mary itu adalah sosok pertama yang introduce aku ke dunia. Waktu itu aku kelas
4 SD atau 5 SD, pokoknya kayak waktu itu di masa-masa tersuram aku, dan aku kebetulan ketemu bukunya, dan dari situlah kurang lebih kayak kembali lagi bukan yang kayak life changing moment banget, tapi berprogres. Dari buku itu aku coba ke seminarnya, terus dari seminarnya aku mulai tertarik sama ini dan itu gitu. Jadi ya gitu sih. Maksudnya sampai titik ini itu sosok mentor yang aku kagumin, dan aku rasa I think ya kita tuh semua bisa belajar dari setiap orang nggak sih, kayak bahkan dari teman terdekat kita itu kita bisa belajar sesuatu gitu. Ya, paham. Ya, betul bisa sama siapa aja sebenarnya, tapi kan ya mungkin dia lebih expert di bidang kayak Meriana kan dia di bidang ini kan, di bidang motivator gitu ya kan, kalau Betul. di marketingnya kayak gitu. Oke. Betul, dan ya memang mereka sosok yang luar biasa sih. I learn a lot from them gitu. Apa tuh kira-kira pelajaran paling pentingnya? Oh, wah gila sih, kayak wah ini nih yang paling pentingnya, kira-kira apa tuh, Ci? Tiap orang sebenarnya beda-beda sih. Kalau misalnya kayak dari public speaking, itu aku belajar dari Pak James Quick. Itu pelajaran yang paling pentingnya adalah kayak intinya kayak apa ya, how to be confident. Jadi jangan sampai kayak kamu kalau misalnya kamu lupa atau kamu gagap atau apapun itu depan umum, that's okay, that's totally okay. Itu yang paling aku ingat. Dan ya udah kayak abis itu jangan sampai nge-freeze, jalanin aja terus gitu. Itu aku masih inget banget kayak pokoknya intinya how to be confident. Terus kalau misalnya dari sosok Miss Mary, itu yang pertama kali mungkin bukan lebih ke arah pelajaran, tapi lebih ke arah kayak uh, dia waktu itu kan aku lagi di masa-masa suram waktu SD, dibully dan segala macam gitu. Dan ya dari buku itu akhirnya aku mulai coba kembali lagi nemuin purpose hidup aku, uh, mau kemana gitu dan segala macam. Dan akhirnya aku bisa keluar dari, maksudnya apa ya, bulinya nggak langsung berhenti, tapi setidaknya aku yang bisa nyelamatin diri aku sendiri keluar dari situ gitu loh. Dan kalau misalnya dari kode ini jelas banget digital marketingnya itu keren, dan aku yakin teman-teman di sini yang dengar juga mungkin ada yang follow. Ya kembali lagi, I think dari setiap orang kita bisa belajar sesuatu gitu. Oke. Oh, jadi dulu Cici pernah kayak dibully gitu. Wah, parah nih yang bully nih. Sekarang yang bully mungkin ini kali ada Cici ya. Wah, udah ini nih, udah banyak followersnya segala macem. Kayak gitu. Sebenarnya aku maksudnya udah chill juga sih. Bahkan aku udah nggak terlalu inget siapa yang bully aku. Tapi kayak yang namanya orang yang nggak suka sama kamu, mungkin buat teman-teman juga yang mau bangun personal branding. Personal branding kan nggak jauh-jauh tuh dari yang namanya one day akan dapat hate comment segala macem. Gini kayak orang yang dalam dasarnya emang nggak suka sama kamu dan maksudnya nggak pengen lihat kamu grow, dia mau kamu sampai grow pun ya, misalnya dulu kamu nggak punya banyak follower dan one day kamu punya banyak follower, dia akan tetap membenci kamu gitu loh. Maksudnya dia akan tetap nggak suka sama kamu gitu. Mungkin kamu pikir kamu harus membuktikan, oke, aku punya banyak follower, terus kamu tunjukin ke orang ini, see my achievement gitu loh. Lihat, gue berhasil punya banyak follower. Tapi enggak, dia akan nyari cara lain kayak, dia mau banyak follower gara-gara pansos, pasti beli follower segala macam. Jadi kembali lagi kalau misalnya kamu mau mencapai sesuatu, itu pastiin motivasinya it's okay kalau misalnya kamu terinspirasi dari apa ya, kisah bulimu atau apa, kamu terinspirasi untuk bangkit, tapi jangan sampai yang kayak kamu ngikutin si pembuli ini atau kamu terlalu ambil apa ya, sorot perhatian kamu ke si bully ini gitu loh. Just love your progress, berjuang buat diri kamu sendiri, bangga buat diri kamu sendiri juga, dan ya itu sih kalau dari aku, kayak just do it for yourself, bukan buat si bully ataupun apapun ini gitu. Oke, paham. Menarik banget nih, sampai dibully dari from zero to hero lah ya, dari dibully sampai sekarang bisa bangkit. Terus menarik banget sih Vicky ini. Nah, terus nih Ci, Okay. ini mungkin di teman-teman sobat Kompas nih bingung nih, kira-kira kan banyak yang masih mahasiswa ya.
kemungkinan yang masih dengar. Nah, kira-kira gimana sih cara bangun personal branding itu gimana sih? Mungkin masih banyak yang bingung nih, gimana sih personal branding? How to build that? Oke, kalau personal branding tadi ya kembali lagi yang sempat aku jelasin di awal, uh, dari katanya sendiri aja itu personal branding. Jadi personal kayak kamu benar-benar harus nge-branding diri kamu sendiri, persona kamu, dan kamu nge-brandingnya itu mungkin kalau dari personal branding, how to start itu adalah temuin niche atau temuin, bukan, nggak usah ngomong niche deh, niche itu kayak sesuatu yang aneh banget ya, kayak sesuatu yang unfamiliar banget, tapi kayak intinya kamu temuin topik konten yang sesuai sama kamu, itu yang pertama. Terus yang kedua itu sesuai dibutuhin sama market, dibutuhin sama orang lain. Dan yang ketiga itu sesuatu yang memang kamu punya, memang sesuatu yang kamu, kalau yang pertama kan sesuai sama passion kamu, yang kedua itu sesuai sama market di luar sana, dan yang ketiga itu sesuatu yang memang kamu tuh ada skill ya dalamnya, atau setidaknya ada pengalaman di dalamnya itu. Nah, kalau misalnya banyak juga teman-teman yang nanya kayak, kalau aku nggak ada pengalaman di sesuatu gimana dan segala macam. Nah, itu that's okay, kayak memang kan semua orang mulai dari nol. Cuman sambil kamu sharing, kamu sambil berprogres. Karena gini, kayak banyak banget orang yang nggak mulai bikin konten karena mereka merasa mereka belum sanggup segala macam, tapi the only way to know, kayak satu-satunya cara untuk lebih percaya diri, satu-satunya cara untuk mulai ya adalah dengan mulai gitu loh. Kayak dengan mulai baru kamu bisa tahu apa aja yang kamu kurang, apa aja yang sebenarnya orang lain mau, apa aja yang sebenarnya kayak kamu komunikasiin ke orang kan. Begitu kamu mulai bikin konten kan orang-orang mulai interaksi, dari situ kamu baru bisa berprogres gitu loh, kamu baru bisa bikin konten yang lebih baik. Jadi makanya kenapa aku selalu advice untuk mulai dulu dari kira-kira apa yang kamu bisa dan apa yang orang lain butuh, yaitu karena bukannya nunggu sempurna baru mulai, tapi mulai dulu baru perlahan-perlahan kita menuju ke tahap sempurna itu gitu loh. Gitu sih kalau misalnya dari aku. Dan tadi kembali lagi, jangan hanya nentuin kayak apa yang kamu mau, apa yang kamu bisa doang, tapi coba lihat di luar sana tuh market butuh atau enggak. Karena nanti ke depannya kan kamu akan bangun personal branding ini, dan ke depannya pasti kamu pengen menghasilkan profit dong dari situ, entah itu kamu mau dalam bentuk jualan, atau kamu mau dalam bentuk endorsement atau segala macam. Tapi yang pasti kalau misalnya ini sesuatu yang kamu suka tapi orang lain nggak butuh, di luar sana nggak ada marketnya, nah orang nggak akan nyimak konten kamu gitu. Jadi coba cari gabungan antara ketiga itu, your passion kamu, dan apa yang orang lain butuh, dan juga apa kira-kira kayak apakah kamu ada skill atau pengalaman di dalamnya gitu. Gitu sih dari aku. Buat teman-teman yang mau mulai bangun personal branding, mulai dari situ dulu. Menarik banget sih, kita udah lumayan baik notoin ya, mulai dari gimana cara bikin personal branding, terus mungkin dari sana kita bikin buat konten. Nah, habis itu temuin juga drive-nya pain atau gain ya tadi kalau nggak salah. Nah, and then menarik banget sih ini pembahasannya kali ini. Oke. Mungkin dari Kak Vicky sendiri ada any last word mungkin buat Sobat Kompas nih, soalnya udah banyak banget nih bisa kita dapetin dari topik yang kita bahas tadi. Oke. Thank you by the way buat kembali lagi buat kesempatannya, dan buat teman-teman di sini yang lagi ngedengerin. Ini mayoritas mahasiswa-mahasiswi kan ya? Ya. Ya. Oke, jadi kalau misalnya ini kata penutup lah ya, mungkin buat teman-teman yang mau mulai bikin konten itu mulai dari mana? Itu yang tadi, yang pertama coba temuin apa topik konten yang sesuai sama diri kamu, jadi sesuai sama passion, apa yang kamu suka, dan apa yang sesuai dengan skill atau pengalaman kamu, dan juga apa yang di luar sana orang lain butuh, apa yang market butuhkan. Karena dengan inilah kayak kamu coba cari ketiganya, kayak kira-kira apa sih yang ada ketiga hal tadi itu, dan dari situ baru kamu bisa mulai bikin konten yang nantinya kedepannya itu bisa menghasilkan juga buat kamu. Itu yang pertama. Terus yang kedua,
mulai dari apa yang kamu bisa. Jadi kalau misalnya seandainya kamu belum bisa ngomong depan kamera atau kamu belum bisa bikin carousel misalnya, ya berarti mulai dulu dari sharing-sharing sederhana. Misalnya kayak waktu aku belum bisa ngomong depan kamera, aku mulai sharing dari IG story gitu. Aku mulai sharing dari teks-teks aku. Dan waktu aku mulai bikin carousel, itu kan sebenarnya nggak memerlukan depan kamera. Jadi kamu juga bisa mencoba opsi carousel. Atau kalau misalnya kamu lebih fasih ngomong depan kamera ketimbang skill desain kamu, well that's okay. Kamu coba bikin konten video 1 menit untuk kamu posting. Jadi intinya mulai dulu aja dari apa yang kamu bisa, dan dari situ kamu improve, dari situ kamu belajar lagi. Jangan pernah bosen belajar, karena yang namanya bikin konten atau bahkan mulai bisnis atau apapun itu perlu kitanya sendiri untuk tetap mau belajar gitu loh, hal-hal yang baru. Kita benar-benar baru berhenti, baru stuck kalau kita stop belajar. Jadi just keep improving as you go. Dan yang ketiga, mulai dulu. Jadi bukan nunggu sempurna baru mulai, karena setiap orang selalu mikir kalau aku mulai bikin konten atau branding atau apapun aku harus sempurna dulu. Enggak, justru tanpa kita mulai kita nggak akan pernah tahu gimana caranya untuk bisa menjadi sempurna tadi itu gitu loh. Gimana caranya untuk mencapai konten yang menarik, konten yang viral dan segala macam, itu nggak akan terwujud kalau kita nggak mulai. Dan bahkan bukan kita nunggu sampai kita percaya diri dulu baru mulai, tapi kita mulai dulu, baru perlahan-lahan kita bangun kepercayaan diri kita gitu. Karena hanya dengan itu kita tahu lapangannya itu kayak gimana. Terjun ke lapangan lah intinya, kayak percuma kita belajar bermodul-modul buku cara berenang kalau kita nggak praktek kan. Kalau kita nggak langsung nyebur dulu gitu. Bahkan orang yang langsung nyebur duluan bisa jadi dia lebih expert ketimbang kita yang berhari-hari, berbulan-bulan ngebaca modul cara berenang gitu. Gitu sih intinya. Semoga bisa jadi manfaat buat teman-teman yang mau mulai bikin konten, dan ya good luck, semangat mulai kontennya. Oke, thank you Ci Vicky atas waktunya. Terima kasih. Oke, Thank mungkin you.